Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang topik-topik yang menyangkut dengan dunia usaha ataupun dunia bisnis. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita ulas yaitu tentang pembukuan usaha. Pembukuan usaha merupakan suatu pencatatan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi serta data keuangan yang mencakup tentang modal, tentang harga, aset, biaya produksi, kemudian juga kebutuhan, sampai menjadi suatu laporan keuangan. Nah, manakala suatu entitas bisnis melakukan aktivitas berupa pembukuan usaha ini, tentunya akan cukup banyak manfaat yang bisa diambil oleh entitas bisnis tersebut. Di antara beberapa manfaat dari yang disebut dengan pembukuan usaha, yaitu yang pertama adalah bahwa dengan diterapkannya pembukuan usaha, maka suatu entitas bisnis akan dapat mengetahui seluruh transaksi yang ada. Dengan adanya pembukuan usaha, ini akan mempermudah untuk melihat riwayat transaksi yang dilakukan secara lengkap. Tidak hanya melacak distribusi keuangan, akan tetapi dengan diterapkannya pembukuan usaha ini, maka juga akan dapat diketahui inventaris barang yang ada di suatu entitas bisnis. Kemudian manfaat yang kedua dari diterapkannya pembukuan usaha, yaitu bahwasanya suatu entitas bisnis manakala dia menerapkan pembukuan usaha ini dengan baik, maka akan dimilikilah suatu deskripsi ataupun gambaran yang lebih detail terkait apakah entitas bisnis tersebut akan mendapatkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Dengan adanya pembukuan usaha akan membuat suatu entitas bisnis mengetahui arus distribusi uang maupun distribusi barang yang ada di entitas bisnis tersebut. Pencatatan transaksi ini menunjukkan suatu perkembangan keuangan perusahaan, sehingga tentunya pun juga akan dapat diestimasi tentang keuntungan ataupun kerugian yang akan dialami. Kemudian manfaat yang ketiga dari diterapkannya pembukuan usaha,
yaitu bahwa dengan pembukuan usaha ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk dilakukannya evaluasi bisnis. Sebagaimana kita tahu bahwa pembukuan usaha itu merupakan rekaman tentang berbagai aktivitas yang terjadi pada suatu entitas bisnis. Pencatatan tersebut merupakan suatu deskripsi tentang kondisi usaha untuk periode waktu tertentu. Itu merupakan 3 manfaat utama bila mana suatu entitas bisnis mampu menerapkan pembukuan usahanya secara baik. Nah, selanjutnya mungkin yang paling esensial manakala kita berbicara tentang pembukuan usaha ini adalah tentang bagaimana cara untuk melakukan pembukuan usaha ini. Kalau suatu entitas bisnis akan melakukan aktivitas berupa pembukuan usaha, maka hal pertama yang bisa dilakukan adalah menyusun catatan pengeluaran dan juga pemasukan. Selain data pengeluaran, pencatatan dana yang masuk dapat dicatat pada kolom-kolom yang berbeda dengan kolom pengeluaran. Pembukuan kas pemasukan itu dapat kita gunakan untuk mencatat sebuah ataupun sejumlah uang yang masuk. Misalnya yang menyangkut tentang jumlah penjualan produk. Nah, dengan pencatatan yang sifatnya rutin untuk pemasukan ini, maka tentunya akan membuat perusahaan akan mengetahui nominal keuntungan yang akan diraih. Ini adalah yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan membuat buku kas utama. Buku kas utama ini dibuat dalam rangka untuk menggabungkan transaksi, baik itu transaksi pengeluaran maupun transaksi pemasukan. Menggabungkan kedua jenis transaksi tersebut akan membuat perusahaan lebih memahami secara jelas tentang nominal keuntungan ataupun kerugian usaha. Buku kas utama ini begitu pentingnya untuk menentukan perencanaan, di mana salah satu bagian dari perencanaan itu adalah memilih berbagai strategi yang paling sesuai. Kemudian cara yang ketiga yaitu menyusun data persediaan barang. Pencatatan transaksi persediaan barang ini juga merupakan sesuatu yang amat penting. Utamanya adalah agar perusahaan lebih mudah untuk memonitor persediaannya.
pencatatan persediaan barang juga akan menghindarkan terjadinya permasalahan seperti adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum karyawan atau bisa juga oleh oknum-oknum dari pemasok ataupun supplier. Di antara yang juga mungkin saja bisa terjadi dan ini bisa dihindari manakala suatu perusahaan menyusun data persediaan barangnya dengan baik adalah tidak akan terjadi apa yang disebut dengan kehabisan stok barang. Ini penting tentunya. Kemudian cara yang masuk keempat yaitu mencatat persediaan stok barang. Penting bagi suatu entitas bisnis untuk mencatat pengeluaran yang dilakukan saat membeli barang inventaris di buku kas keluar. Dengan membuat pembukuan inventaris, tentunya ini akan lebih mempermudah dalam mengawasi aset serta mencegah terjadinya kehilangan barang. Kemudian cara yang kelima yaitu dengan membuat buku laba dan rugi. Dengan membuat pembukuan laba rugi, maka suatu entitas bisnis akan dapat mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan serta mengevaluasi strategi-strategi untuk menjalankan roda perusahaan. Kita juga semua tahu bahwa membangun suatu usaha tentulah tidak bisa terlepas dari kondisi yang di mana perusahaan apakah mendapatkan kondisi keuntungan ataupun justru sebaliknya mengalami kerugian. Sehingga dengan adanya pembukuan, maka suatu entitas bisnis akan dapat memonitor utamanya dalam aspek keuangan secara lebih mudah. Itu merupakan cara-cara manakala suatu entitas bisnis akan membuat suatu pembukuan usaha. Nah, selanjutnya manakala kita ingin menelaah lebih jauh lagi tentang pembukuan usaha ini, ada baiknya kita pun mengenal berbagai jenis pembukuan yang dibutuhkan dalam aktivitas bisnis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu buku catatan pengeluaran. Pengeluaran, apapun bentuknya itu, perlu untuk dicatat. Di antaranya adalah biaya operasional. Kemudian ada hutang, biaya bahan baku, gaji karyawan, atau pengeluaran-pengeluaran yang jenis-jenis lainnya. Itu sangat perlu untuk dicatat di dalam buku catatan pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah buku catatan pemasukan. Buku catatan pemasukan di dalamnya berisi tentang apa saja
pemasukan dana usaha di dalam satu periode, biasanya untuk 1 bulan. Pemasukan yang dapat dicatat di dalam buku catatan pemasukan ini diantaranya adalah yang menyangkut tentang jumlah penjualan, kemudian yang menyangkut tentang piutang yang telah dibayarkan, dan juga yang menyangkut tentang pemasukan modal. Ini dicatat di dalam buku catatan pemasukan. Kemudian yang ketiga yaitu buku kas utama. Buku kas utama ini sangat berguna untuk menggabungkan transaksi yang ada di buku pengeluaran dan yang ada di buku pemasukan ke dalam satu pembukuan, sehingga suatu entitas bisnis akan dapat melihat perbandingan antara keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan buku laba rugi. Buku laba rugi ini akan sangat digunakan untuk mencatat keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh suatu entitas bisnis dalam kurun waktu tertentu. Buku laba rugi ini juga dapat dijadikan sebagai suatu nilai investasi perusahaan melalui track keuntungan dan kerugian. Semakin banyak catatan-catatan keuntungan, ini akan semakin memungkinkan untuk menarik kalangan investor untuk masuk ke dalam perusahaan kita. Itu merupakan beberapa jenis pembukuan yang dibutuhkan di dalam dunia bisnis. Nah, dengan paparan yang cukup sederhana tadi, kita menjadi lebih paham bahwa ternyata pembukuan usaha ini merupakan sesuatu yang amat penting di dalam mendukung operasionalisasi suatu entitas bisnis. Ada beberapa alasan yang menjadikan pembukuan usaha ini begitu pentingnya. Di antara beberapa alasan tersebut, yang pertama yaitu bahwa pembukuan usaha itu merupakan suatu instrumen sebagai pelacak kesehatan keuangan. Dengan pembukuan, ini akan memberikan suatu deskripsi yang jelas tentang sehat atau tidaknya keuangan perusahaan. Tentunya ini akan sangat membantu untuk mengidentifikasikan permasalahan utamanya, permasalahan di bidang keuangan secara lebih dini. Kemudian alasan yang kedua, yaitu yang menyangkut tentang pendekatan yang sifatnya terstruktur. Pembukuan usaha ini akan membantu entitas bisnis dalam menghadapi, dalam mengadopsi berbagai pendekatan yang lebih terstruktur dalam mengelola keuangan perusahaan. Kemudian alasan yang ketiga tentang pentingnya pembukuan usaha ini adalah bahwa dengan adanya pembukuan usaha,
maka pengambilan keputusan yang ada di dalam suatu entitas bisnis akan jauh lebih tepat. Catatan-catatan keuangan yang akurat ini akan memungkinkan bagi entitas bisnis untuk membuat berbagai keputusan bisnis yang berdasarkan kepada data dan juga kepada bukti, bukan hanya pada prakiraan semata. Kemudian alasan yang keempat, bahwa pembukuan usaha ini erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan laporan keuangan. Sebagaimana kita paham bahwa pembukuan ini merupakan dasar untuk membuat laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja dari suatu entitas bisnis kepada para pemangku kepentingan. Misalnya saja mereka-mereka sebagai pemegang saham ataupun pihak perbankan. Dan alasan yang kelima, bahwa dengan adanya pembukuan usaha ini dapat dijadikan unsur sebagai pemenuhan dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Pembukuan yang tepat waktu dan juga akurat akan membantu entitas bisnis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Sehingga dengan demikian perusahaan ataupun entitas bisnis akan terhindar dari permasalahan hukum ataupun paling tidak akan terhindar dari denda-denda yang berkaitan dengan perpajakan. Demikian pembahasan yang teramat singkat kita kali ini tentang pembukuan usaha. Jangan lewatkan untuk terus mengikuti ulasan-ulasan yang menyangkut bisnis pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian subscribe dan tentu saja jangan lupa share. Terima kasih.